Halo, selamat siang pemirsa. Inilah seputar iNews Siang bersama saya Reza Helmi. Pemirsa, kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, 8 orang tewas akibat truk air mineral hilang kendali menabrak 6 kendaraan. Kencangnya benturan membuat 2 mobil terbakar. Seluruh korban tewas diduga berada di dalam mobil yang terbakar. Remblong. Ini kebakaran nih. Gerbang tol Ciawi, remblong. Selasa tengah malam gerbang tol Ciawi 2 berubah menjadi keos. Petugas dan pengendara panik usai truk pengangkut galon mineral mengalami remblong menabrak sejumlah kendaraan dan gerbang tol. Parah. 6 kendaraan hancur, bahkan 2 diantaranya terbakar. Gerbang tol pun rusak berat. Sementara sejumlah korban tergeletak di jalan. 8 orang tewas dan 11 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Korban tewas merupakan korban yang berada dalam mobil yang terbakar. Remblong. Truk remblong menabrak antrian kendaraan yang melakukan transaksi pembayaran e-tol. Ada. Jadi kalau untuk korban meninggal itu seluruhnya adalah dari pengendara. Untuk korban luka berat itu adalah dari petugas SIP gerbang tol. Kondisi pasien yang dirawat total kita yang berat ya ada 3 orang. Paling banyak itu cedera di bagian kepala. Lalu ada juga pasien yang cedera patah di bagian tangan sebelah kirinya. Lalu luka robek di bagian wajah sudah dijahit semua. Hingga pagi ini petugas masih membersihkan sisa-sisa kecelakaan. 3 gerbang tol ditutup karena masih rusak dalam perbaikan. Sementaranya 3 gerbang tol lainnya yang difungsikan berimbas antrean kendaraan. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyebab kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 terus diselidiki. Sejak pagi tadi hingga saat ini tim Korlantas Polri masih menggelar olah TKP. Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di lokasi kejadian. Selamat siang Hamzah, seperti apa kondisi kerusakan gerbang tol di sana dan apa saja temuan-temuan baru dari olah TKP hari ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta ini masih terus dilakukan olah TKP. Adapun dampak kerusakan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini cukup parah, bisa dilihat Reza. Di sini saya akan mencoba menggambarkan bagaimana kondisi terkini di gerbang tol Ciawi 2, di mana pihak kepolisian ini masih terus melakukan proses olah TKP, di mana tanda-tanda menggunakan cat semprot ini diletakkan ataupun disemprotkan ke jalan untuk nantinya direkam menggunakan alat traffic accident analysis. Adapun terkait dengan kerusakan yang terjadi di gerbang tol, Reza, ini bisa dilihat juga bahwa tembok beton sudah hancur cukup parah dan tertabrak oleh mobil yang terlibat kecelakaan pada malam tadi. Selain itu, antrian panjang juga terlihat mengular di gerbang tol Ciawi 2 karena 4 gerbang tol ini baru dibuka. Kemudian masih ada 3 gerbang tol lainnya yang sudah tertutup. Selain itu, ada sekitar 19 korban dilaporkan, yaitu 8 korban meninggal dunia, 3 korban luka berat, 3 korban lainnya luka sedang, dan 5 sisanya ini luka ringan. Kemudian pihak Kapolda Jawa Barat ini juga sudah membuka posko antemortem, di mana nantinya pos ini digunakan untuk keluarga korban memberikan identitas, sehingga nanti pihak kepolisian dapat mengenali identitas dari para korban dari kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, 8 orang tewas dan 11 terluka akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 tadi malam. Namun hingga siang ini baru 2 korban tewas yang bisa teridentifikasi. Sudah ada Wildan Hidayat di RSUD Ciawi Bogor. Wildan, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Dari 6 orang yang belum teridentifikasi, sudah 3 orang yang datang keluarganya ke
pos antimortem yang disediakan di pihak RSUD Ciawi ini. Demikian, Reza. Baik. Berarti memang masih didalami baik itu korban maupun keluarga yang datang ke sana. Ya, Apakah ada... Baik, Wildan. Apakah ada penambahan korban lagi di sana? Ya, sampai sejauh ini korban masih belum bertambah, namun dari 11 orang, 5 diantaranya sudah dipulangkan, dan saat ini ada 3 orang yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan di RSUD Ciawi ini. Dan menunggu kedatangan dari para keluarga yang korban meninggal dunia, yakni 6 orang. Demikian, Reza. Baik, Wildan, terakhir apakah memang pos antimortem di sana sudah ada dan apakah keluarga korban juga sudah banyak yang datang ke sana? Ya, sampai sejauh ini dari pos antimortem yang ada di belakang saya ini hanya ada tiga orang dari keluarga pasien, dari 6 yang belum teridentifikasi, Reza. Namun dari pos antimortem ini masih menunggu kehadiran dari pihak keluarga pasien atau korban yang meninggal dunia. Mengingat identitas dari para korban ini hingga saat ini masih belum teridentifikasi, Reza. Baik, Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, tabrakan beruntun juga terjadi di kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat dini hari tadi. Sebuah mobil menabrak 6 sepeda motor dan gerobak minuman. Minibus ini menabrak 6 sepeda motor dan 1 gerobak minuman di Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kerasnya tabrakan membuat sepeda motor ringsek bahkan masuk ke kolong mobil. Awalnya minibus melintas dari arah Selipi menuju Grogol. Diduga mengantuk, pengemudi hilang kendali dan menabrak sepeda motor serta 1 orang yang sedang duduk di trotoar. Meski pemerintah kembali mengizinkan pengecer menjual gas 3 kg, hasil pantauan kami di warung pengecer masih belum mendapatkan pasokan. Di Kalideres, Jakarta Barat misalnya, warga masih antri di pangkalan untuk mendapatkan gas melon. Rabu pagi antrean warga masih terlihat di pangkalan gas Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Warga membeli gas 3 kg dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP. Mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu, Pak. Jangan kayak gini, susah nyarinya, Pak. Muter banget gitu, udah susah, Pak, nyari gasnya. Susah. Padahal pemerintah sudah membolehkan pengecer kembali menjual gas melon, namun pengecer mengaku belum mendapatkan pasokan dari pangkalan maupun agen. Ya, kasihan itu konsumen. Bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini nggak dibolehin kan. Warga meminta pemerintah memenuhi janji mereka memudahkan warga mendapatkan gas LPG. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejak pagi puluhan warga kampung Bojongkoneng, Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi antre di pangkalan gas LPG demi bisa membeli gas melon. Warga bahkan antri sebelum pangkalan gas buka. Mereka mengeluhkan lama dan panjangnya antrian. Terlebih ada beberapa warga yang sudah antre namun tidak kebagian gas. Pembelian gas LPG 3 kilo dibatasi. Satu pemegang KTP hanya bisa membeli 1 tabung seharga Rp19.000. Kita bilang jam 8, saya dari jam 8 sampai sekarang udah nggak jelas apa ada atau enggaknya tuh gas. Sementara kan kebutuhan kita kan sebagai ibu rumah tangga kan begitu mendesak tuntutan. Sejumlah lansia terpaksa antre demi membeli gas melon 3 kilo di SPBU Desa Mampir, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Caswat salah satunya. Lansia ini harus antre berjam-jam, bahkan ia harus 2 kali datang ke SPBU karena ia tidak kebagian gas saat antre sebelumnya. Yang kemarin masa nggak bisa. Oh gitu. Ini Bapak gimana? Baru dapat atau gimana? Baru dapat. Baru dapat. Nah, tadi kan nggak tetangga ke sini nanti kedua. Sakit pulang. Jadi antrian pembeli gas LPG 3 kilo juga terjadi di pangkalan gas di Cimahi, Jawa Barat. Terbatasnya stok tiap pangkalan gas hanya 60-100 tabung, tidak sebanding dengan ratusan warga yang antre. Akibatnya banyak warga yang tidak kebagian. Dari Bogor, Bekasi, dan Cimahi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Cahayat Supriyatna, dan Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, pasokan gas LPG 3 kg masih belum normal. Hasil pantauan kami di pangkalan gas di Glodok, Jakarta Barat, sejak pagi tadi stok gas melon habis dibeli. Berikut laporan dari Jessica Widoto.
Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pangkalan pedagang eceran dari gas LPG 3 kg yang sempat kemarin telah dilarang untuk penjualan di eceran. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pembeli gas LPG 3 kg, yaitu Ibu, namanya siapa? Ibu Yana. Ibu Yana, kita mau nanya dong, kemarin kan sempat ada larangan nih penjualan gas di eceran. Nah saat ini Ibu masih ada kesulitan untuk mendapatkan gas LPG atau enggak? Ya masih. Soalnya kan di warung-warung biasa selangganan saya beli itu nggak ada. Tadi juga tuh waktu kemarin ada tuh di langganan warung saya langsung nyetok tuh, cuman saya punya tabung ininya cuman 1 gitu. Ya minta sama pemerintah kayak biasa aja lagi dah. Jadinya enak gitu, jadi Ibu buat rumah tangga tuh nggak kesulitan gitu. Oke, baik, ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya sama-sama, ya makasih Neng. Ya baik pemirsa, karena memang kemarin Pak Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk tidak adanya larangan lagi penjualan gas LPG 3 kg di pedagang eceran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Emosi saat LPG susah didapat, seorang warga meluapkan kekesalannya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat sidak di Pangkalan Gas Kota Tangerang, Banten. Sambil membawa tabung gas 3 kg, warga Cibodas Tangerang ini menumpahkan keluh kesahnya. Gasnya, anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong Pak. Iya, udah ya. Akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya. Effendi warga Cibodas Tangerang, Banten ini lelah mengantri berjam-jam. Namun tak kunjung mendapatkan LPG 3 kg meski sudah datang ke sejumlah pangkalan. Saat Menteri ESDM sidak ke pangkalan gas di Jalan Palem Raya Cibodas Tangerang, Effendi pun meluapkan kekesalannya. Sudah 2 pekan ia mencari gas 3 kg yang langka. Ia tidak mempermasalahkan harga yang lebih mahal di pengecer asal gas mudah diperoleh dan anaknya tidak kelaparan. Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Saya pakai akal sehat Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Usai sidak, Bahlil dipanggil Presiden ke istana. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Jika pemerintah tahu ada oknum yang nakal, seharusnya oknum yang ditindak dan bukan warga yang harus menanggung beban antri LPG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kelangkaan gas 3 kg terungkap praktik penimbunan gas melon di pangkalan gas. Praktik kecurangan ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Petugas gabungan melakukan sidak di pangkalan gas di Jalan Nelayan Kapten Darman, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Satu pangkalan kedapatan menimbun puluhan tabung gas bersubsidi di gudang. Pemilik pangkalan diduga memanfaatkan momen kelangkaan tabung gas bersubsidi. Tabung gas melon akan dijual dengan harga di atas pasaran. Besok akan kita panggil pihak pangkalan, kemudian pihak agen, dan akan nanti kita verifikasi dengan kawan-kawan tim pengawas. Dan ini data-data ini akan kita laporkan dengan pihak Pertamina. Sebagai barang bukti, 53 tabung gas bersubsidi disita, pemilik agen dan pangkalan gas akan diperiksa Dinas Koperindak. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, Fatih Akbar melaporkan. Tutup. Polisi menggerebek komplotan pengoplos tabung gas di Kecamatan Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. Dalam prakteknya, komplotan ini memborong tabung gas 3 kg dari sejumlah lokasi. Para pelaku kemudian mengoplos ke tabung 12 kg untuk meraup keuntungan besar. Tabung gas non-subsidi oplosan dijual ke wilayah Cianjur seharga Rp140.000 atau di bawah harga pasaran. Dalam setahun aksinya, pelaku meraup keuntungan Rp430 juta. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, terancam 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.
Aksi pencurian tabung gas terekam kamera CCTV di distributor beras di Jalan Kebo Iwa Utara, Denpasar, Bali. Pelaku diduga pemulung turun dari motornya membawa karung. 1 tabung gas melon digasak pelaku. Tabung gas bersubsidi mengalami kelangkaan di wilayah Denpasar sejak sepekan terakhir. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, diduga mati mesin pesawat latih milik Akademi Penerbangan Indonesia di Banyuwangi, Jawa Timur jatuh ke laut di Selat Bali. Instruktur dan siswanya selamat ditolong nelayan sebelum pesawat tenggelam. Pesawat latih jenis Cessna ini jatuh ke laut di perairan Gumuk, Kantong Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Insiden sempat mengejutkan warga yang khawatir kondisi pilot dan penumpangnya. Nelayan sekitar berhasil menyelamatkan 2 orang dari dalam pesawat yang terbalik dan terombang-ambing di laut sebelum pesawat tenggelam. Keduanya merupakan instruktur dan siswa Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Petugas bersama warga berhasil menarik pesawat ke bibir pantai. Dugaan sementara pesawat hilang kendali saat mengalami mati mesin di udara. Ya agak terlalu menunggu sih, landai, habis itu jatuh ke laut, baru terbalik. Tadi itu kan air pasang, jadi kelihatan agak menengah gitu. Sekarang kan udah agak surut itu. Orangnya selamat, baik-baik saja. Luka. Proses evakuasi badan pesawat berlangsung hingga malam hari. KNKT masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. 3 bulan banjir tak kunjung surut, warga Sayung, Demak, Jawa Tengah berunjuk rasa menuntut pemerintah desa lebih serius untuk memikirkan penanganan banjir. Banjir membuat aktivitas warga Demak terganggu, termasuk pesta pernikahan yang digelar di tengah genangan banjir. Warga desa Sayung, Demak, Jawa Tengah berunjuk rasa di kantor desa. Mereka menuntut pemerintah desa lebih serius menangani banjir yang sudah 3 bulan tidak kunjung surut. Banjir mengganggu aktivitas warga. Viral di media sosial, pernikahan terpaksa diadakan di tengah genangan banjir. Para tamu undangan menikmati hidangan di tempat seadanya. Karena kondisi banjir, resepsi pernikahan pun ditunda. Ya, dia senang, susahnya juga, ada yang dekatnya juga banjir. Ya dijalanin aja lah. Ini emang hari ini sudah direncanakan enggak? Udah, tapi nggak tahu karena banjir kan juga nggak tahu. Pulang dari acara pernikahan, para tamu terpaksa naik truk untuk menembus genangan banjir. Warga desa Sayung juga menggunakan rakit yang dibuat dari batang pisang hingga ban bekas untuk beraktivitas menembus genangan banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Orang tua FA, anak korban kekerasan yang tewas dicekoki narkoba, diperiksa polisi. Ayah korban mengakui telah menerima uang damai 300 juta rupiah dari kuasa hukum tersangka agar mencabut laporan. Ayah dan ibu dari FA, korban tewas yang dicekoki narkoba, menjalani pemeriksaan lanjutan kasus pembunuhan putrinya. 4 poin menjadi fokus dalam kasus ini, mulai dari dugaan pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, persetubuhan anak di bawah umur, hingga kepemilikan senjata api. Baru kasus dugaan pembunuhan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan juga persetubuhan anak di bawah umur yang kini diselidiki. Ayah korban pun mengakui menerima uang 300 juta rupiah dari kuasa hukum tersangka untuk mencabut laporan. Cuma dari awal, pengacaranya tersangka juga tahu bahwa perdamaian itu tidak bisa menghentikan proses hukumnya. Artinya tidak bisa di SP3. Tahu itu pengacaranya, Ibu Evelyn itu. Sementara sederet polisi di Polres Jakarta Selatan termasuk AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, diperiksa Propam atas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan temuan jasad pria tergantung di pinggir jalan tol Jagorawi, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu 56 pria peserta pesta seks sesama jenis di Kuningan, Jakarta Selatan diperiksa kesehatannya terkait dugaan penularan penyakit HIV/AIDS. Diduga terlibat narkoba, Aibda Arham, seorang anggota Polres Sinjai, Sulawesi Selatan, mengakhiri hidup dengan cara meminum cairan kimia.
Peristiwa ini terjadi setelah Aibda Arham ditangkap oleh petugas BNNP Sulawesi Selatan karena menyimpan paket sabu di dalam rumahnya. Pasca penggerbekan pesta seks sesama jenis di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan, 56 pria yang telah ditangkap menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendalami dugaan penyebaran penyakit HIV/AIDS. Dalam pesta seks ini, polisi telah menetapkan 3 tersangka, yakni penyelenggara dan pemesan kamar apartemen. Praktik ritual seks di tempat wisata religi Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah dibongkar. Sang mucikari yang mempekerjakan anak di bawah umur ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sukini, 44 tahun warga Boyolali, Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang. Sukini berperan sebagai mucikari memperkerjakan sejumlah wanita di antaranya anak di bawah umur sebagai pekerja seksual di kawasan wisata Gunung Kemukus, Sragen. Modusnya pelaku merekrut para korban untuk dipekerjakan di rumah makan, namun di hari pertama para korban justru dipekerjakan sebagai pemandu lagu sekaligus melayani pria hidung belang. Kasus ini terbongkar setelah salah satu orang tua korban melapor ke Polda Jawa Tengah. Bahwa korban dipaksa oleh saudara S untuk dipekerjakan sebagai LC dan juga plus sebagai PSK. Korban ingin pulang namun tidak bisa. Ya. Dan saudara S selaku pemilik tempat tersebut meminta jaminan ataupun uang tebusan sebesar 1 juta agar bisa korban bisa pulang. Pelaku mengaku telah menjalankan